Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, apa kabarnya nih? Baik, Bung Alfian. Kayaknya Bung kameramen lemes nih. Kenapa nih? Nggak kebalik, Bung Alfian. Oh iya. Bisa jadi saya yang lemes. Abis dari Aceh dan Sumatera Utara ya, Bung Alfian? Iya. Habis safari edukasi. Alhamdulillah. Gimana Bung kameramen? Silakan beritanya apa nih? Iya, Bung Alfian. Ada berita nih, Bung Alfian. Ya, tapi kita harus sabar, Bung Alfian, meresponnya. Ini dari Detik News, Ahad 19 Juni 2022. Judulnya, PSI tak dukung Anies Baswedan sambil bawa-bawa anti intoleransi. Nah, Bung Alfian, kalau saya amati dari orang-orang yang ngerasa paling solidaritas, yang ngerasa paling toleransi ini, mereka ini masih sakit hati dengan Anies Baswedan karena dianggap Anies Baswedan itu bisa menang Pilgub Jakarta karena menggunakan Al-Maidah 51, Bung Alfian. Jadi menurut mereka ini intoleran, tidak Pancasilais. Bagaimana Bung Alfian merespon ini? Siapapun dia yang melihat perjalanan politik di tanah Betawi, di Jakarta yang kebetulan dipimpin oleh Pak Anies Baswedan yang nanti akan berakhir di penghujung akhir tahun 2022 ini, ya saya ingin mengatakan ini sebagai sebuah pesan untuk seluruh stakeholder, untuk seluruh komponen ulama, komponen masyarakat, dan elemen masyarakat untuk melakukan bentuk-bentuk persiapan. Karena manusia satu orang ini saja masuk dengan kalimat-kalimat dan yang tentunya dari lembaga kelembagaan partai yang tadi disebut oleh Bung Kameramen, muncullah beberapa nama yang kadang-kadang kita mendengarnya seperti lucu-lucuan ya. Ya kan ada yang menuding dengan segala hal yang ternyata apa yang ditudingkan itu tidak terbukti, apa yang dia hinakan itu tidak terbukti. Ya jadi intinya ketika ada orang dengan terang-terangan terbuka menuding yang namanya politik politik identitas dan segala macam, itu menurut saya mari kita pertinggi identitas kita. Mari kita perkuat identitas kita dan mari kita edukasi identitas isyhadu bi anal muslimun. Kami berpolitik dengan Islam, kami berbisnis dengan Islam, kami beraktivitas dengan Islam, dan ini juga adalah hak asasi. Kenapa Anda mesti ribut? Anda dengan identitas Anda kita nggak pernah nyoal, ya. Dan kalimat intoleran itu merupakan cara yang sangat tidak fair. Betul. Dan ini mungkin bagian yang akan kita kembangkan dalam bacaan berita kali. Silakan, ada lagi? Baik, Bung Alfian. Jadi saya coba bacakan rekam jejak partai ini, Bung Alfian. Baik. Yang pertama dari Jawa Pos. Gerindra sebut pandangan Grace melarang poligami menista agama Islam. Nah, jadi dulu dia sangat semangat, Bung Alfian, kalau menang apa-apa ingin mengusahakan agar poligami dilarang. Padahal dia orang kafir, Bung Alfian. Kan kurang ajar nih. Nah, Bung Alfian, ada jejak digital lain seperti misalkan memberi makan nasi basi. Nah, kemudian ada salah satu anggotanya yang pernah jadi pucuk juga menikah dengan anjing. Nah, kemudian yang paling fenomenal adalah dia teriak intoleran padahal dia mendukung penista agama mati-matian, Bung Alfian. Jadi mungkin Bung Alfian sangat ingat partai yang kurang laku ini mendukung mati-matian penista agama yang menghina surat Al-Maidah. Jadi, tapi Bung Alfian, nih pertanyaan saya Bung Alfian, dia ini partai kecil. Bisa dibilang banyak daerah nggak suka lah sama dia. Tapi dia kok disorot media mulu, padahal ya Bung Alfian yang tadi saya sampaikan, rekam jejaknya seperti itu Bung Alfian. Menyebut nama Partai Solidaritas Indonesia sebetulnya dia sebuah nama yang sebetulnya tidak ada dalam memori mayoritas bangsa kita. Iya. Itu harus dipahami dulu. Jadi kelihatannya ini merupakan sebuah catatan khusus bahwa sesungguhnya potensi kekuatan politik umat Islam sangat besar. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Muslim agar memperkuat kesungguhannya untuk belajar sejarah perjuangan politik umat Islam secara khusus, belajar sejarah perjuangan umat Islam secara umum, belajar sejarah dunia Islam, dan belajar sejarah tentang para khilafah, para khalifah, dan yang pasti belajar tentang sejarah Nabi Muhammad dan 4 para sahabat
dan tentu belajar sejarah dunia secara umum dan bagaimana mereka berhadapan dengan peran-peran perjuangan umat Islam secara internasional. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, adanya penolakan terhadap poligami. Ya kalau Anda tidak punya ilmu tentang itu, ya Anda nolak untuk apa? Itu kan nggak logis juga kan. Lalu kemudian ada anak buah Anda menikah dengan anjing, nah itu diajarkan juga. Apa udah nggak punya anggota lain yang perempuan yang mau dinikahin sampai anjing segala? Ini juga jadi persoalan kan begitu. Nah, jadi yang lain-lain juga akhirnya membuat kita semakin mengerti sebenarnya Anda bukan lawan yang seimbang, bukan lawan tanding untuk kelompok Islam. Maka untuk Pak Anies Baswedan terus berbenah diri, masyarakat semakin luas mendukung Anda, tinggal buktikan bahwa Anda bukan orang yang dimaksudkan oleh orang-orang tersebut, termasuk orang kafir yang terus-menerus nyinyir terhadap Anda, dan kita semua sebagai masyarakat akan mendukung pemimpin yang akan menjadikan Indonesia berdaulat dan memberikan kesejahteraan, memberikan kebaikan untuk semua rakyat Indonesia tanpa kecuali. Iya, Bung Alfian. Katanya Pak Anies itu intoleran, tapi kan kita sering dengar beritanya, Bung Alfian, Pak Anies memberi untuk gereja, untuk tempat hidup, dan tidak hanya untuk masjid, Bung Alfian. Saya lanjut sedikit beritanya, Bung Alfian. Grace mengungkap pihaknya telah menjaring 9 nama yang akan dijagokan PSI untuk menjadi capres pada pemilu 2024. Padahal dia kayaknya nggak punya kursi di DPR. 9 nama hasil penjaringan teman-teman PSI di daerah itulah yang masuk dalam rembuk rakyat PSI. Nah, Bung Alfian, PSI ini saya lihat sok gede dia, Bung Alfian. Dia menentukan arah calon pilpres yang akan kita dukung. Nah, ini maksud saya, Bung Alfian. Apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam agar tidak sering-sering merespon hal-hal sepele seperti beliau ini, seperti dia ini, karena kita juga dulu sempat kecele, Bung Alfian, bagaimana kita pernah teralihkan dengan merespon Mirzina, Bung Alfian. Jadi kita akhirnya lupa tujuan kita lupa strategi yang kita lakukan, kita lupa target yang kita sedang tuju, akhirnya kita terfokus ngurusin yang beginian. Gimana, Bung Alfian? Yang jelas buat Bung Kameramen, sekarang ini zaman era digital. Kita tidak bisa menyebut yang kecil sebagai sesuatu yang bisa dianggap sepele, gampang kita abaikan. Betul. Nah, yang paling jadi penting adalah kita yang besar ini juga perlu melakukan penataan yang baik dan proses peneguhan dan proses-proses politik yang mengantarkan kita untuk sampai kepada sebuah kerja politik. Kita coba pahamkan bahwa keadaan yang berhubungan dengan kecil dan besar dalam sebuah media digital itu perlu dipahami bahwa sekarang banyak orang tidak perlu punya kantor besar untuk produksi yang besar dan punya daya jual yang luar biasa. Artinya ini kembali kepada PKS, kepada P3, kepada PBB, dan partai-partai yang eksis sementara ini, juga keberadaan partai-partai yang baru muncul seperti Partai Umat, Partai Masyumi, Partai Pelita, agar mereka semua bersiap untuk menghadapi kemungkinan ke depan ini. Maka dari itu, untuk kita menghadapi situasi konstelasi politik ke depan menghadapi tahun 2024, maka kita akan berjumpa dengan tahun 2023. Artinya ini menjadi penting bahwa kita terus bekerja, terus melakukan edukasi, terus melakukan sosialisasi, melakukan internalisasi, dan melakukan kerja-kerja perjuangan yang bersifat politik dan perjuangan-perjuangan di bidang lain. Nah, tentu hal ini bukan hal yang bisa disebut secara spontan. Dia membutuhkan kerja-kerja perjuangan dalam skala yang lengkap, dalam skala yang besar, skala yang perlu energi yang juga luar biasa. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan dalam dibacain berita kali ini. Kita akan berjumpa dengan dibacain berita yang lain, dan kita akan terus semangat bahwa negeri ini butuh penanganan, negeri ini butuh aspirasi, dan negeri ini butuh partisipasi politik umat Islam, politik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.